Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wa nusalli wa nusallim ala khairil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang Ramadan, pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-10. Maka kita nantinya akan memasuki pada fase yang kedua atau 10 malam yang kedua. Namun bulan Ramadan dari malam pertama sampai malam 30 adalah disebut dengan bulan pengampunan atau bulan rahmat. Jadi sebulanan itu kita mendapatkan pengampunan asal dengan 2 syarat. Yang pertama man shoma, yang kedua man qoma. Orang-orang yang man shoma barang siapa yang berpuasa, man qoma barang siapa yang menghidupkan siangnya dengan berpuasa, malamnya dengan memperbanyak ibadah. Maka apa yang kita dapatkan adalah pengampunan daripada segala dosa yang telah lalu. Nah, alhamdulillah kita malam hari ini termasuk orang-orang yang maqama, siangnya maqama. Karena ada pertanyaan, ibadah yang mana yang dapat atas perjanjian atau yang dijanjikan pengampunan yang diberikan kepada kita atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Karena apa? Karena ada yang hanya tingkatan-tingkatan dibandingkan dengan ba'diyah Isya dengan tarawih. Kemudian ada yang berpaham antara tarawih dengan ba'diyah Isya lebih banyak pahalanya ba'diyah Isya. Jadi tarawih itu pada banyak pahalanya, banyak ba'diyah Isya. Nah, lalu apa sikap kita sekarang? Orang yang sholat tarawih kemudian ia meninggalkan ba'diyah Isya, maka ia dianggap meninggalkan atau menyepelekan yang justru lebih banyak pahalanya. Nah, di sini kita akan kembali kepada redaksi tadi maqam. Selain di bulan Ramadan, ba'diyah Isya sudah ada. Kenapa ba'diyah Isya yang di luar Ramadan tidak disebut maqam? Maka kita yang duduk di sini, yang sudah menyelesaikan pekerjaan tarawih dan sholat ditutup witir, ini adalah termasuk kepada redaksi maqama. Nah, di sini kalau kita menghitung-hitung, berhitung dagang, kalau lebih banyak ba'diyah Isya, tentunya pada perlu lagi menggawi tarawih, kan sudah banyak. Nah, disinilah karena sholat tarawih dan sholat wajib itu sudah pokok. 12 bulan sholat ini tiada ada ketentuan untuk dihentikan walaupun bertemu dengan Ramadan. Maka di Ramadan diturunkanlah hadis ini. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi hadis ini adalah orang-orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan memperbanyak atau menambah daripada amalia-amalia yang sebelumnya di luar Ramadan hanya sampai Isya, bahkan ba'diyah Isyanya pun kada digawe santai. Maka di bulan Ramadan ini itu adalah kita tambah, kita perbanyak lagi ibadah kita. Inilah golongan orang yang maqama.
Maka orang-orang golongan yang pertama inilah yang akan mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Kenapa? Apabila nantinya dibandingkan dengan pahala, akhirnya sholat tarawih ini semakin tahun akan semakin menyusut, akan semakin ditinggalkan. Apakah yakin kita sudah? Anggap aja kalau kita hitung matematika, rata-rata kita sekolah, anggap aja SD itu baru balik, kita anggap aja balik kita tuh mulai SMP, balik sudah SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, belum kuliah lagi. Kuliah anggap aja 4 tahun, berarti 3 tambah 3 6 tambah 4 10 tahun. 10 tahun kita menimba ilmu dari sekolah SMP, SMA sampai kuliah bisa. Rata-rata pastilah zuhur itu tergali selama sekolah itu. Maka zuhur pasti lebih banyak ditinggalkan. Bulik sekolah asal ketinggalan ya. Jadi hitungan matematika yang nyata itu kita sudah 10 tahun itu sudah meninggalkan sholat sudah. Satu waktu zuhur yang nyata benar ketiga macam itu adalah salat zuhur. Itu waktu sekolah. Kemudian begawi pulang, begawi di kantor baik swasta maupun PNS. Ini bukan rahasia umum. Begawi di Bangka, di mana aja begawi. Yang 12 itu jam istirahat kantor. Tapi apa digunakan jam istirahat? Rata-rata nongkrong di warung, di kantin, adalah di musola. Nah, dari sinilah Allah menurunkan bulan Ramadan. Dan Nabi Muhammad, umatku lalai, umatku lengah. Kita hitung matematika sangat banyak sudah. Dosa meninggalkan sholat tadi sudah kita bisa prediksi berapa puluh tahun kita sudah ketinggalan. Maka satu waktu yang kita tinggalkan, sanksi kita itu 70 tahun. Karena kamu membayangkan kita azab yang akan kita terima itu selama 70 tahun hanya satu waktu. Bayangkan aja kita tadi, kalau kita hitung 10 tahun aja, di masa sekolah aja, anggap aja zuhur yang ditinggalkan, satu waktu aja yang ditinggalkan. Satu waktu itu kali 10 tahun, setahun 360 hari kali 10. Anggap aja setahun 360, setahun aja sudah 360 kali waktu, 60 waktu, 360 waktu yang kita tinggalkan. Bayangkan kali 70 tahun sanksi yang akan kita terima nanti. Maka sanksi meninggalkan sholat ini, kita itu ada menunggu kiamat. Sanksi yang akan kita terima tidak menunggu kiamat azabnya. Ketika kita diletakkan di liang lahat sudah menerima azab. Nanti azabnya yaitu yang sudah kita uraikan, yaitu seekor orang yang berasal dari api neraka. Nah ini nanti dengan kuku-kuku yang tajam, yang panjang, yang mencakar tubuh kita ketika kita di liang lahat di alam barzah. Nah ini kita itu dihantamnya, satu kali menghantam itu 70.000 meter kita tak terbenam pada tanah, dibangkitkan lagi, dihajar lagi. Jadi kita sanksi meninggalkan sholat itu pada menunggu kiamat. Kalau menunggu kiamat itu kita menunggu catatan amal itu berimbang. Alangkah beratnya, bisalah kita membayangkan bagaimana sanksi kita nantinya. Itu hanya sanksi meninggalkan sholat. Belum lagi nantinya kita akan menerima sanksi atas harta kita. Belum lagi, itu hanya sanksi meninggalkan sholat. Sanksi atas harta kita pun kita alami ketika di alam barzah sudah kita alami itu.
Bayangkan kita sungguh sangat berat kita untuk membayangkan pun kita sulit. Kenapa? Satu biji kancing baju pun nanti di alam barzakh sudah menjadi sikap, sudah menjadi pertanyaan. Semua harta kita itu akan menjadi hisab bagi kita. Kendaraan, pakaian, dari baju, salawat, semuanya akan menjadi pertanyaan. Kalau isi kendaraan pernahkah dibawa untuk mendatangi majelis atau pernah untuk mendatangi musala, untuk masjid, untuk beribadah? Makanya kalau diisi harta, pilih mana baju yang belum pernah dibawa sembahyang pakai. Sekali berang salawat, pilih mana yang ada pernah dibawa sembahyang, sandal yang ada pernah dibawa untuk menuju ibadah, untuk menuju majelis taklim. Maka hisab nanti dia akan menjawab sendiri. Ketika ia ditanya, sandal pun menjawab bahwa akulah saksi bahwa ia sudah pernah berada di masjid atau ia pernah ada di musala ketika untuk menghadiri majelis taklim atau untuk menghidupkan malam Ramadan. Ini saksinya perhatikan adalah saksi harta. Jadi kita mulailah hidup kita ini dengan memperbaiki segala hukum-hukum yang akan kita hadapi dari kita di alam barzakh nantinya sampai di yaumul mahsyar, perjalanan di padang mahsyar, hingga nantinya menuju ke mizan atau hari pertimbangan. Tidak ada satu manusia pun yang akan bebas daripada hisab, tidak akan ada. Karena sudah nyata, yang dinyatakan bebas dari hisab itu hanya orang 70.000 nantinya. Itu pun bagi orang yang mengetahui akan ilmunya. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan Ramadan, Nabi ini 3 kali. 3 kali beliau menyatakan, celakalah umatku, celakalah umatku, celakalah umatku yang melewatkan Ramadan dan ia tidak mendapatkan pengampunan. Nabi mengatakan itu, celakalah Nabi umatku yang melewati Ramadan tapi ia tidak mendapatkan pengampunan. Ini daya kita. Ujar Nabi, aku sudah mengatakan, wahai umatku, bila ingat sampai bulan puasa atau Ramadan, siangnya berpuasa, amun inya kada kawa puasa karena uzur, bayar fidyah. 1 hari kada puasa 1 mut, tambahkan 2 buah telapak tangan isi beras, bayarlah sebelum takbiran, bayar dulu sebelum sholat id, maka kamu akan nantinya sempurna. Karena fitrah terus fitrah kita juga, jadi bayarlah fidyah dulu, walaupun nantinya setelah Ramadan kita bayar ulang dengan puasa, maka bayar fidyah tadi gugur menjadi sedekah kita. Jangan mau nantinya setelah selesai Ramadan kita tahukah ada bayar fidyah, karena fidyah adalah hutang puasa kita, sedangkan kita menuju pada hari fitrah, hari suci, maka kita bayar dulu. Nah, kemudian nantinya banyak hal yang harus kita perhatikan. Sebenarnya banyak kan, karena kita ini singkat, namanya juga disebut kultur. Kalau kultur pada bukan kultur juga, karena kalau disebut dengan kuliah 7 menit tapi. Namun yang duduk bersama pada malam hari ini, kemudian kita adakan ceramah singkat, maka orang-orang yang duduk dan mendengarkannya maka disebut dengan golongan yang syahid. Ia berjuang, ia berjihad dengan jiwanya. Jadi satu huruf malam hari ini yang kita dengarkan di dalam uraian, yang uraian-uraian tersebut adalah menghantarkan kita bagaimana nantinya kita menemukan pada cara kita kembali kepada Allah. Maka uraian atau disebut ceramah singkat ini sama aja dengan majelis, karena di dalamnya adalah
uraian yang kita sampaikan bagaimana nantinya kita setelah roh terpisah daripada jasad. Apa saja yang akan kita lalui? Yang pertama, nanti kita ini hidup, saudara kita yang hidup ini sebelum mati nantinya akan menemui yang disebut dengan sakaratul maut. Semua manusia akan bisa melewati atau terhindar dari yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut itu nantinya itu mendekati daripada kematian, sangat-sangat dekat. Namun ada banyak lagi sebelum sakaratul maut kita ada melalui yang namanya ghafaratul maut. Ghafaratul maut itu ada juga yang garing bertahun-tahun garing menapi, itu disebut dengan ghafaratul maut. Orang garing lawas benar. Ghafaratul maut namanya adalah Allah itu sedang memberikan penerangan atau Allah itu sudah memberi kode apakah orang ini akan bertaubat ataukah orang ini akan lebih berbuat mudarat. Itu disebut dengan ghafaratul maut. Makanya kalau ghafaratul maut itu kadang-kadang kalau bahasanya Tuhan itu memutar film kita semenjak kita akhir balik diputar Tuhan film kita, kelakuan kita, lidah kita, tangan kita, batis kita, semuanya diputar Tuhan, kita paham. Itu ghafaratul maut. Setelah ghafaratul maut inilah yang disebut dengan sakaratul maut. Nah, di sakaratul maut inilah nantinya ada yang berteriak, ada yang disebut dengan kehausan. Maka saat-saat di sakaratul maut ini bagi orang yang berilmu, nanti ada malaikat atau Allah itu memanggil di dalam Al-Quran yang berbunyi, ya ayatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, mari masuklah ke dalam golonganku. Dia Tuhan kita. Nah, inilah ketika roh terpisah dari badan, maka orang yang hidup mengatakan bahwa kita sudah meninggal. Ketika kita nanti sudah terpisah daripada roh, badan kita disebut mati. Setelah mati, kita belum dikubur sudah menerima azab, hanya roh terpisah. Kapan azabnya lagi? Saat dimandikan. Saat dimandikan sudah menerima azab. Sebelum dimandikan, ketika roh akan dicabut, sudah muncul pertanyaan, wahai Fulan bin Fulan, apakah engkau tidak memerlukan aku lagi, ujar dunia, atau aku yang tidak memerlukan engkau? Itu pertanyaannya banyak nantinya ketika roh itu akan terpisah dari badan kita. Nah, nantinya setelah itu ketika dimandikan, nang tukang mandi kada bisa, kada paham tentang cara memandikan mayat. Nah, di situ kita akan merasa tersiksa. Jadi mayat itu nantinya memohon kepada tukang mandi, wahai tukang mandi, jangan gancang-gancanglah pengguguran banyu itu laksana pengguguran ribuan jutaan batu. Karena ujar mayat tadi, aku ini badan tubuh yang ada rohnya lagi, jadi tidak ada kemampuan lagi, tidak ada kekuatan lagi. Pengguguran banyu itu sakit, jangan terlalu gancang membusuk. Sebenarnya ketika dimandikan mayat itu kepandir memohon dengan tukang mandi, tapi kita yang ada mendengar, kita yang ada paham. Jadi kalau kita lihat apa yang akan kita alami nantinya, sungguh sangat berat kita untuk menyampaikannya karena sangat pedih. Setelah dimandikan kita dikafan, maka orang dimandikan itu nanti roh akan dimasukkan antara kulit dengan daging. Jadi mayat itu, orang mati itu ketika akan dimandikan, jadi roh itu dihembuskan lagi, dimasukkan Tuhan antara kulit dengan daging. Setelah itu
Setelah selesai dimandikan, roh dicabut, diletakkanlah di atas kain kafan. Setelah dibungkus, roh itu dimasukkan Tuhan pula antara kain kafan dengan kulit. Jadi ketika mayat dipikul menuju langgar, menuju masjid, dibuat keambulan, tahunya siapa nama nyupir, tahu siapa nama opat mengiringi, tahu anaknya ada opat mengiringi, bininya ada opat mengiringi, tahu mayat itu keluarganya ada opat mengiringi, ada opat mengantarkan, tahu mayat. Kemudian ketika mensolatkan, tahu juga mayat. Jadi orang hidup itu lawan mayat itu laksana seikung di dalam banyu, seikung di atas. Pada nyambung ke langir, pada mendengar sama pada ada tahu. Jadi itu kita cerita kita. Itu cerita bagaimana benar lagi itu sampai ke yang lain kita begitu pedih sudah kita. Nah sampai di sisi kuburan, jadi mayat tadi, ujar mayat parah sudah sampai dibuat selamatan sudah. Maka ketika mayat diletakkan di liang lahat, ditutuplah dinding, dijajah dengan hidup. Setelah dijajah, datang sudah malaikat, ujar malaikat, ampuninya bibinian mati. Allah catati ruhai ya malaikat yang semasa hidup, catati, catat. Kadang mau berdusta kita, jari semua akan mencatat sendiri. Kayak apa cara mencatatnya? Jari telunjuk kita dengan lidah, dengan air liur kita mencatat. Kemana mencatatnya? Di kain kafan itu sudah tuntung, mencatat hanyalah kain kafan tadi dikalungkan ke kabulnya, kabul mayat. Maka ini bahayanya apa? Apabila yang paling berat catatannya nanti, yang paling berat kan? Masalah tanah. Ini hati-hati tanah yang berbatasan. Kada usah sakilan 5 jari tanah itu tak akan ampun orang. 5 jari aja. Maka catatan itu nantinya akan dicatat, kita yang mencatat di kain kafan kita. Maka kain kafan itu akan lebih berat pikulannya ketika dipikulkan di leher kita. Kain kafan sungguh berat. Jadi kalau ini masalah tanah, jangan coba-coba. Masalahnya apa? Kada usah semendek 5 jari aja tanah itu kita kakak. Berapa kedalamannya? Berapa ribu meter kedalamnya tanah itu 7 lapis. Itu akan kita pikul. Jadi tanah itu nantinya berapa beratnya tanah itu, seberat itu kita memikul di leher kita sampai kita nantinya begitu kiamat terjadi berjalan di padang mahsyar itu tanah kita pikul tanah hingga kita bertemu dengan pemilik tanahnya. Jadi di padang mahsyar itu kita berjalan mencari ampun tanah. Syukur. Ada banyak cerita ajaib atas perbuatan kita di dunia ini, banyak dari sirah Nabawi itu banyak diceritakan. Karena ini hanya uraian singkat atau tutup di tarawih, maka hanya sebagian saja sebagai pengingat bagi kita semua agar Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin agar kita itu mendapatkan pengampunan. Kita itu menghitung kelakuan kita, baik perkataan kita, kadang-kadang lagi sudah kalawasan, ada yang lagi, makanya ada Ramadan. Jadi orang yang hidup di bulan Ramadan dan menghidupkan dengan banyak-banyak beribadah. Beribadah itu sembahyang banyak. Tarawih ini kan bertambah. Di bulan Ramadan ada tarawih, kita tarawih ini termasuk manfaat orang memperbanyak amal. Kemudian membaca Al-Quran, tadarus, kemudian bersedekah, kemudian melakukan orang puasa. Nah, amun di bulan lain dia memberi orang kurma sebiji kali 10 saja. Tapi di bulan Ramadan sebiji kurma nang orang makan jasa berbuka puasa kali 10 kali 700. Hitung aja, itu mengalir terus. Dengan kurma tadi orang berbuka ini bisa tenaga. Nah, itu. Jadi jangan kita remehkan kesempatan di Ramadan hari ini, karena ada begitu banyak dosa kita ada akan mampu. Ingat,
pahala atau kebaikan yang ada pada kita ini laksana seekor domba hitam satu bulu putih. Hiram seikungan kita hampir tidak kelihatan. Banyak dosa kita. Belum tentu kita akan mendapatkan kemenangan di Ramadan ini. Makanya sebulan full penuh. Jangan kita sia-siakan Ramadan. Janji Allah ampuni dosanya yang telah lalu itu karena terbatas. Tapi bagi orang yang menghidupkan malam Ramadan dari Ramadan ke Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, makanya dari Ramadan ke Ramadan mendapatkan kesucian terus, suci terus, hingga nantinya kembali fitrah lagi. Nah disitulah nantinya kita akan disebut dengan fitrah atau menang. Demikian uraian pada malam hari ini. Ada banyak yang akan kita sampaikan semestinya, tapi karena waktu ini adalah hanya jeda pada tarawih dengan zikir. Sekiranya kita berharap agar kaum muslimin Bapak Ibu sekalian agar selalu meningkatkan keimanan kita, keikhlasan kita, karena ikhlaslah sebenar-benarnya yang dapat membawa kita kepada janji Allah untuk mendapatkan pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Demikian kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.